Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Divario Taufik Adiyatma dari Politeknik Negeri Semarang. Saya dari jurusan Teknik Elektro dan juga prodi saya dari D3 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yang berupa animasi. Untuk animasinya berupa edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga imunitas dan kesehatan di masa pandemi, serta mengetahui bahaya dan dampak apa saja yang dilakukan oleh COVID-19 ini. Berikut video animasi dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Halo semuanya. Kembali lagi dengan saya di sini. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Divario Taufik Adiyatma dari Politeknik Negeri Semarang. Saya dari jurusan Teknik Elektro prodi D3 Teknik Informatika dengan NIM 334200009. Di video kali ini saya akan membahas tentang pandemi COVID-19. Yups, benar sekali. Pada awal tahun 2020, dunia terlihat aman, damai. Ya, intinya normal-normal sajalah. Namun, semua berubah ketika satu virus datang dengan tak diundang. Virus ini terlihat sangat kecil, sampai tidak terlihat oleh mata. Namun, dampaknya bisa menyebar sampai ke seluruh dunia. Dia bernama COVID-19. COVID-19 ini dapat menyebar ke orang-orang dengan percikan droplet ketika kita berbicara dengan jarak yang dekat. Nah, ketika kita terkena virus COVID-19 ini, kita dapat mengenali dari virus tersebut. Gejala yang pertama ditandai dengan demam. Lalu, gejala yang kedua adalah gangguan pernapasan yang mengakibatkan kita sesak nafas. Kemudian, gejala yang ketiga adalah sakit kepala yang membuat kepala menjadi berat. Terakhir, gejala dari COVID-19 ini adalah batuk kering yang terjadi terus-menerus. Kita bisa menghindari gejala COVID-19 ini dengan memperkebal imun tubuh kita. Nah, bagaimana caranya meningkatkan imun di tubuh kita? Yuk kita simak bersama. Yang pertama, dengan makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Jenisnya ada makanan pokok, sayuran, buah-buahan, lauk pauk. Serta biar sempurna, kita harus minum susu juga. Yang kedua, dengan cara meminum vitamin C yang dapat meningkatkan imun tubuh kita. Yang ketiga, dengan cara berolahraga tiap hari. Lalu yang keempat, dengan berjemur di pagi hari antara jam 9 hingga jam 10 pagi. Dengan berjemur, kita mendapatkan vitamin D secara gratis dari sinar matahari. Lalu yang terakhir, tak kalah penting juga nih, kita harus istirahat yang cukup. Di masa pandemi seperti ini, pemerintah menyarankan untuk di rumah saja. Adapun pesan dari Dr. Reisha yang mengatakan bahwa sejak gugus tugas berdiri di 13 Maret, telah dianjurkan beberapa pesan pencegahan penting, seperti cuci tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik, jaga jarak sekitar 1-2 meter, dan gunakan masker saat berada di ruang publik atau kerumunan. Dan yang terpenting saat ini adalah tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, memakai masker saat keluar rumah, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang sekitar, menjauhi kerumunan saat berada di tempat yang sekiranya ramai, dan yang terakhir, dengan mengurangi mobilitas di luar dengan di rumah saja. Yuk, tetap jaga protokol kesehatan, juga memperkuat iman dan imun di tubuh kita ya teman-teman. Stay healthy, stay safe, bye. Oke teman-teman, setelah menyaksikan video animasi dari saya, sekarang saya akan menjelaskan tentang proses editing yang dilakukan oleh saya sendiri.
CS6. Kemudian untuk penganimasiannya saya menggunakan Adobe Flash CS6. Kemudian untuk tambahan software seperti Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan sebagainya. Itu semua bertujuan untuk proses editing yang dilakukan oleh saya. Untuk pembuatan animasi tersebut, saya itu membagi menjadi 3. Yang pertama ada praproduksi. Praproduksi adalah salah satu tahap dalam proses pembuatan animasi. Pada tahap ini dilakukan sejumlah persiapan pembuatan animasi. Di antaranya meliputi penulisan naskah skenario, lalu mencari bahan atau ide yang akan dilakukan untuk membuat animasi tersebut. Kemudian ada pasca produksi. Pasca produksi adalah salah satu tahap dari proses pembuatan animasi. Tahap ini dilakukan setelah tahap produksi animasi selesai dilakukan. Tahap ini terdapat beberapa aktivitas seperti pengeditan film, pemberian efek khusus, pengoreksian warna, pemberian suara dan musik latar, hingga penambahan transisi. Kemudian yang terakhir ada tahap distribusi. Distribusi ini intinya kita mengupload video untuk disebarluaskan kepada penonton. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah atau kekurangan kata. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.